Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum hidrolika tentang hidraulik jam. Berikut adalah anggota kelompok 20 yang akan membawakan materi ini. Saya Julian Ipandi. Saya Ananda Arko Ujung. Dan saya Yoel Paskahita Tampu Bolon. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk menunjukkan kehilangan energi yang terjadi pada perubahan aliran yang cepat atau superkritis menjadi aliran yang lambat atau subkritis pada jarak yang relatif pendek disertai dengan kehilangan energi. Adapun peralatan pertama yang digunakan yaitu multi-purpose teaching flume. Selanjutnya adalah hook and point gauge. Selanjutnya adalah perangkat tabung pitot. Selanjutnya adalah adjustable undershot wear. Dan yang terakhir adalah stopwatch. Selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan percobaan. Langkah yang pertama, pastikan bahwa flume sudah dalam keadaan horizontal. Langkah yang kedua, tempatkan adjustable undershot wear pada flume secara vertikal dengan tepi bawahnya 12 mm atau YG kecilnya di atas dasar flume. Langkah yang ketiga, alirkan air ke dalam flume sampai setinggi YO. Langkah yang keempat, atur tinggi bukaan pintu sehingga terjadi hydraulic jam di tengah flume. Langkah yang kelima, ukur dan catat harga untuk Y1, harga untuk Y3 dan harga Q-nya. Langkah yang terakhir, ulangi untuk harga YG kecil dan YO lainnya. Hasil dan perhitungan. Berikut ini tabel hasil perhitungan percobaan. Diketahui YG sama dengan 45 mm, Y0 sama dengan 80 mm, Y1 sama dengan 29 mm, Y3 sama dengan 93 mm, Q sama dengan 2,29 liter per detik sama dengan 10 kali 10 6 mm kubik per detik. B sama dengan 76 mm, G sama dengan 9810 mm per detik kuadrat. 1. A1 sama dengan B dikali Y1 sama dengan 76 kali 29 sama dengan 2204 mm kuadrat. 2. A3 sama dengan B kali Y3 sama dengan 76 kali 93 sama dengan 7068 mm kuadrat. 3. V1 sama dengan Q per A1 sama dengan 2,29 kali 10 pangkat 6 per 2204 sama dengan 1039,01 mm per detik. 4. V3 sama dengan Q per A3 sama dengan 2,29 kali 10 pangkat 6 per 7068 sama dengan 323,99 mm per detik. 5. E1 sama dengan Y1 tambah V1 kuadrat per 2 dikali G sama dengan 29 ditambah 1039,01 kuadrat per 2 kali 9810 sama dengan 84,02 mm. 6. E3 sama dengan Y3 ditambah V3 kuadrat per 2 dikali G
sama dengan 93 per 323,99 kuadrat per 2 dikali 9810 sama dengan 98,35 mm. 7 P1 kuadrat per Y kali Y1 sama dengan 1039,01 kuadrat per 9810 dikali 11 sama dengan 55,02 mm per detik. 8 Y3 per Y1 sama dengan 93 per 29 sama dengan 3,2 mm. 9 H per Y1 sama dengan Y3 per Y1 dikurang 1 kubik per 4 kali Y3 per Y1 sama dengan 3,2 dikurang 1 kubik per 4 dikali 3,2 sama dengan 0,832. 10 YC sama dengan akar kubik dari Q kuadrat per G dikali B kuadrat sama dengan akar kubik dari 2,29 kali 10 pangkat 6 kuadrat per 9810 kali 76 kuadrat sama dengan 304,21 mm. Kesimpulan yang dapat diambil adalah proses hidrolik jam ini seringkali digunakan untuk meredam sebagian besar energi yang terjadi pada arus air. Selain itu, hidrolik jam juga dapat digunakan untuk menaikkan tinggi muka air di bagian hilir dan untuk menyediakan kebutuhan tinggi tekanan pengaliran ke dalam suatu saluran. Demikian video kami tentang hidrolik jam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.